Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai gerak rotasi untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dasar. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yaitu Edgar Joseph Maximilian Marpaung, Evita Nurrahmawati, Gadis Sofian Humaira, Ibrahim Rafi Rohadian, dan saya sendiri, Gracia Deliana Baban. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu yang tetap. Lalu selanjutnya momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya. Semakin jauh posisi massa benda ke pusat rotasinya, semakin besar momen inersia benda tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke rumus momen inersia. Rumus momen inersia adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. Momen inersia dilambangkan dengan I, mempunyai titik partikel yaitu massa atau M, yang melakukan gerak rotasi pada sumbu sejauh jari-jari atau R. Keterangannya adalah I itu adalah momen inersia dengan satuan kilogram dikali meter kuadrat, M itu adalah massa partikel dengan satuan kilogram, dan R adalah jari-jari ke sumbu putar dengan satuan M. Di next. Momen inersia benda tegar. Dapat dilihat pada gambar bangun pertama, nama bendanya adalah batang homogen terhadap sumbu yang melalui pertengahan dan tegak lurus batang. Rumus momen inersianya adalah I sama dengan setengah M dikali L kuadrat. Untuk gambar bangun kedua, nama bendanya adalah batang homogen terhadap sumbu yang melalui ujung dan tegak lurus batang. Rumus momen inersianya adalah I sama dengan sepertiga M dikali L kuadrat. Untuk gambar bangun ketiga, nama bendanya adalah bidang lengkung tabung terhadap sumbunya. Rumus momen inersianya adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. Untuk gambar bangun keempat, nama bendanya adalah tabung pejal terhadap sumbunya. Rumus momen inersianya adalah I sama dengan setengah M dikali R kuadrat. Dan untuk gambar bangun yang terakhir, nama bendanya adalah tabung berbentuk pipa tebal terhadap sumbunya, dan rumus momen inersianya adalah I sama dengan setengah M dikali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Selanjutnya ada bola pejal terhadap sumbu yang melalui pusatnya. Bola berongga dengan ketebalan kulit diabaikan. Rumus momen inersianya I sama dengan 2/5 dikali M dikali R kuadrat. Lalu I sama dengan 2/3 dikali M dikali R kuadrat. Selanjutnya ada kerucut pejal terhadap sumbu kerucut. Dengan rumus momen inersianya I sama dengan 3/10 dikali M dikali R pangkat 3. Selanjutnya ada torsi, yaitu kecenderungan dari sebuah gaya untuk merotasikan sebuah benda terhadap sumbu tertentu. Berikutnya yaitu rumus torsi. Rumus torsi yaitu D kali F, atau torsi sama dengan F kali D kali sin theta. Torsi yang merupakan hasil kali dari vektor lengan gaya dan vektor gaya dengan keterangan torsi dengan satuan Newton meter, D sama dengan lengan gaya dengan satuan meter, F sama dengan gaya dengan satuan Newton. Selanjutnya yaitu momentum sudut dengan rumus L sama dengan I kali omega. Momentum sudut dilambangkan dengan L dengan yang merupakan hasil kali dari momen inersia dengan kecepatan sudut. Keterangannya yaitu L sama dengan momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat per sekon, I yaitu momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, omega yaitu kecepatan sudut dengan radian per sekon. Kemudian ada kekalahan momentum sudut. Pernyataan kekekalan momentum sudut adalah momentum sudut dari sebuah sistem adalah kekal ketika torsi neto eksternal yang bekerja pada sistem adalah 0. Dapat dilihat apabila sigma torsi sama dengan delta L per delta T, maka dapat dijabarkan menjadi seperti yang di bawahnya. Kemudian di sebelah kanan bisa kita lihat karena neto torsinya sama dengan 0, dapat dijadikan IT omega T sama dengan I0 omega 0 atau LT sama dengan L0. Maka jika total torsi sama dengan 0, maka momentum sudut konstan.
Sekian, terima kasih.